Kita mulai dari atas dulu Bu Elina. Ya, oke. Apa itu akun Google Suite Education? Kita mulai dulu dari atas Bu Elina. Ya, yang ini Pak ya. Lanjut lagi. Ya, slide. Oke, sini aja. Jadi di sini akun G Suite Education ini adalah perangkat pembelajaran yang bisa untuk memampukan belajar dan mengajar di mana saja, mencakup Google Classroom, Meet, Drive, Docs, Slides, Sheet, Calendar, Group, dan Chat. Nah, seperti saya ketahui, saya dulu sejak tahun 2015 itu sudah memakai akun Google ya, tapi akun pribadi. Tetapi begitu saya ikut pelatihan kemarin yang diikuti oleh teman-teman PTP se-Indonesia, ini saya lihat agak berbeda dibandingkan dengan akun pribadi dan akun G Suite Education. Yang berbeda itu adalah tiga fitur yang ini. Yang pertama adalah kalau dulu saya menyimpan data itu hanya sampai 5 sampai 10 giga, tetapi kalau dengan G Suite Education ini saat saya ikut pelatihan itu ada penyimpanan data tanpa batas, ya. Jadi bisa menyimpan file tanpa batas di Gmail dan Google Drive, ya. Kemudian yang kedua, ada fitur-fitur yang canggih yang bisa berkolaborasi. Nah, dulu kalau saya menggunakan Google Drive, itu saya hanya bisa men-share file kepada sesama teman PTP. Tetapi kalau dengan menggunakan G Suite Education, ini saya bisa men-share drive saya. Jadi bukan file lagi, tetapi drive saya ke orang lain. Artinya orang lain bisa mengerjakan data dengan bersama-sama. Nah, ini yang menarik kalau misalnya kita sering bekerja berkolaborasi. Kemudian ada lagi fitur-fitur yang tadi ada yang Ibu bertanya mengenai Google Meet. Dulu Google Meet ini setahu saya, kebetulan anak saya yang paling kecil itu, yang kelas 4 SD itu sekolahnya menggunakan Google Meet. Tetapi pada saat saya mengikuti session kedua, itu saya tidak bisa mengikuti karena saya pada saat itu lagi kerja. Tidak ada proses perekaman. Nah, bedanya antara Google Meet yang pribadi dan G Suite ini pada saat perekaman itu. Perekaman kalau di Google Meet, dia bisa ada menu perekaman. Yang kedua ada fitur lagi adalah ganti layar, background layar. Nah, kalau kita masih pandemi, jadi biasanya fitur ini masih perlu digunakan ya dan sebagainya. Walaupun saya lihat fiturnya dinamis ya, fiturnya statis ya, tidak dinamis. Kalau banyak platform-platform yang lebih dinamis, misalnya Teams. Nah, kalau kita bandingkan dengan Google Meet ya pasti tidak ada pembicaraannya jauh ya dan sebagainya. Artinya ada plus minusnya dan sebagainya. Tetapi ini saya lihat ada peningkatan daripada sebelumnya yang tadinya tidak ada perekaman, sekarang sudah ada perekaman. Kemudian yang kedua, dia ada fasilitas untuk ganti layar, background. Nah, guru-guru kan biasanya kalau ngajar, kadang-kadang kan dia selalu menutupi belakang layarnya. Kadang-kadang dia ada belajar, sering ngajar, ternyata dia bukan ada di sekolah, tetapi dia ada di rumah. Kan di rumah itu kan biasanya kan berantakan belakangnya. Nah, ini bisa ganti layar dengan fasilitas G Suite Education ini. Kemudian dari Classroom. Nah, ini kemarin saya ikuti pelatihan, saya lihat ini ada berbeda dengan Google Classroom yang sebelumnya. Kalau Google Classroom sebelumnya, dia tidak bisa orang tua untuk melihat anak untuk bikin tugas. Jadi seperti saya sekarang anak saya ikut PJJ, tetapi saya tidak bisa deteksi apakah anak saya itu sudah selesai tugas atau tidak. Nah, kalau di Google Classroom yang G Suite ini, itu ada fasilitas orang tua yang bisa dikirimkan catatan bahwa anaknya tidak bikin tugas lewat sistem. Nah, ini menarik. Salah satu fasilitas yang dari G Suite yang terbaru. Kemudian yang ketiga adalah menu chat. Walaupun chat ini sudah sederhana dan sudah ketinggalan dibandingkan yang lain, karena saya juga dari sejak 2015 menggunakan. Kebetulan waktu itu kita mengundang tim Google ke LPMP Gorontalo, dan saya juga mengikuti 2010
2010 ya, kalau saya lupa ya, 2010 itu kita pernah mengundang Google ke Gorontalo dan dia mengenalkan Google Hangout. Google Hangout. Nah, di situ ada menu chat yang bisa kita chat dan sebagainya. Nah, pada saat pelatihan itu saya dibilang bahwa nantinya Google Hangout ini akan hilang. Dia akan terintegrasi dengan chat ini. Dan dia fokus hanya untuk Google Meet saja. Nah, itu untuk fitur-fitur yang canggih yang sekarang berkembang di G Suite Education. Kemudian yang ketiga, ada namanya mudah digunakan, aman, dan terintegrasi. Nah, ini yang menarik bahwa Bapak Ibu dapat mudah menggunakan dan mengakses data di mana saja dengan fitur keamanan berlapis, artinya saling terintegrasi. Jadi bisa kita memakai HP, bisa menggunakan device laptop, dan sebagainya. Ya, next, Bu Elina. Nah, ini kemarin saya ikut di Google for Education. Lanjut, Bu Elina. Nah, ini otomatis Om Google ya, kita tidak bahas ini. Lanjut. Nah, jadi di G Suite for Education ini yang menarik adalah layanan cloud storage beserta program pendukung. Saya rasa semua platform juga sudah menggunakan ini. Lanjut. Nah, di G Suite for Education ini akan membantu Bapak Ibu untuk mengembangkan proses pembelajaran bagi semua orang. Lanjut. Nah, di sini ada upacara sekolah Anda bekerja dengan fitur yang aman dan gratis, bisa berkolaborasi di mana saja, bisa berkomunikasi sesuai dengan kebutuhan, kelola kelas dengan mudah, kemudian atur tugas Anda, kelola dan sesuaikan dengan percaya diri dan sebagainya. Lanjut. Nah ini yang menarik. Saya menariknya dari sisi penyimpanan data. Ya, seperti kita ketahui, kalau kita menggunakan akun Google pribadi, ini daya tampung penyimpanan data hanya 15 GB. Tetapi kalau menggunakan akun pembelajaran yang dikasih oleh pemerintah atau dikasih dengan G Suite, ini ininya tanpa batas ya, atau istilahnya unlimited dan sebagainya. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu yang saya cerita tadi. Jadi kalau kita menggunakan akun pribadi atau Gmail drive pribadi, ini tidak ada share untuk berbagi drive bersama. Tetapi kalau kita menggunakan akun G Suite, ini ada pilihan bisa berbagi bersama. Nah, ini yang menarik mengapa ini fitur ini ditampilkan di G Suite for Education. Next. Nah, ini fitur yang terbaru dari akun Google Meet. Kalau yang kita pakai sehari-hari untuk kepentingan pribadi, akun Google ini tidak ada menu raise hand yang kayak tadi kita coba di Webex. Bapak Ibu kalau mau bertanya kan ada fasilitas raise hand. Nah, tapi kalau yang di G Suite for Education ini ada fasilitas untuk raise hand. Yang kedua adalah bisa merekam rapat. Nah, ini yang menarik. Kadang-kadang kalau bisanya guru, kalau dia sudah Vcon di pagi hari, kemudian malamnya ada permintaan Vcon, itu sebenarnya sudah tidak perlu, artinya terjadi pengulangan. Ya. Guru cuma cukup memutar hasil perekaman Vcon yang pagi, kemudian didengarkan kepada orang tua. Karena kalau dia mengajar dari pagi dan sore, berarti kan 2 kali kerja, 2 kali mengajar. Nah, ini ada fasilitas perekaman. Lanjut. Kemudian ada namanya fasilitas video call di Google Classroom. Kalau selama ini Google Classroom ini dia tidak terintegrasi dengan Google Meet, ya kan? Kalau Bapak Ibu kasih tugas kepada siswa dan sebagainya. Pada saat itu misalnya begini, Bapak Ibu mengajar di SMK atau di SMA, pasti kan ada dimulai dengan KD pengetahuan dan KD keterampilan. Nah, pada saat Bapak Ibu mungkin di KD pertama perkenalan untuk menggunakan KD pengetahuan, kemudian di situ Bapak Ibu harus menampilkan Vcon. Berarti Bapak Ibu lagi bikin link terpisah Vconnya.
Nah, kalau yang di G Suite ini itu sudah bisa langsung membuat link Google Meet untuk kelas yang sudah dibuat. Sekali lagi, sudah bisa dibuat link Google Meet untuk kelas yang sudah dibuat, sehingga memudahkan pendidik untuk memberikan link itu kepada orang lain dan kepada siswa. Ya, itu bedanya antara akun pribadi dan akun Google Suite. Next, Bu. Nah, kalau untuk kapasitas Google Classroom, nah ini ada untuk akun pribadi itu ada pembatasan. Kalau misalnya Bapak Ibu kemarin hanya bisa mengajar 20 guru, maksimal 20 guru dan bisa mengajar kepada 250 siswa, kemudian tidak ada fitur untuk bisa mengundang orang tua. Nah, kalau di akun G Suite ini ada fasilitas maksimal 20 guru dan 1000 siswa. Nah, bayangkan kalau misalnya kita ketahui bahwa sekolah-sekolah yang besar seperti yang sekolah SMP dan SMA SMK pasti siswanya sudah ribuan. Nah, bagaimana dia membuat akun siswa dengan kapasitas hanya 250 siswa? Berarti ini ada masalah. Nah, makanya ada solusi dari akun pembelajaran. Ini dengan akun G Suite itu minimal Bapak Ibu bisa mendapatkan solusi dari maksimal 20 guru dan 1000 siswa untuk wali kelas untuk mendapatkan laporan wali. Next, Bu Elina. Next. Nah, jadi harapan ini kita next saja, karena ini untuk peserta. Nah, kita mulai tadi ada yang menarik pembahasan mengenai Google Calendar. Next. Ya, jadi dari Google Calendar ini Bapak Ibu bisa membuat kalender, bisa membagikan kalender, bisa membuat acara dan notifikasi. Nah, saya sarankan di dalam menggunakan Google Meet ini Bapak Ibu buatnya dalam Google Calendar, sehingga pada saat Bapak Ibu Google Meet itu langsung ada notifikasi kepada guru dan siswa, mengingatkan minimal 10 menit sebelum VCon dimulai, itu ada notifikasi sehingga siswa langsung, oh ternyata ini ibu guru lagi membuat VCon. 10 menit kemudian HP-nya itu berbunyi terus, sehingga dia langsung bergerak. Tadinya dia belum mandi, sekarang sudah bisa mandi karena dengan adanya file Google Calendar ini, karena ada file untuk notifikasi. Kemudian bisa menampilkan satu dokumen di acara kalender, menambah resort dan sebagainya. Next, Bu. Nah, ini contoh untuk Bapak Ibu bisa membuat kalender akademik di menu kalender di G Suite. Jadi kita buat kalender baru, kita create dengan nama G Suite, kemudian kita isi, misalnya kita akan VCon jam berapa, kita isikan di sini, kemudian nanti sistem itu akan mengingatkan kepada akun siswa. Jadi setiap Bapak Ibu VCon, Bapak Ibu tidak sibuk-sibuk lagi atau pemberitahuan di sosial media seperti WA, KAI Jalan dan sebagainya. Cukup dengan membuat kalender, membuat perencanaan kalender untuk VCon, maka otomatis dia langsung mengirim pesan kepada akun siswa, sehingga notifikasinya berbunyi kalau dia menggunakan HP, device HP maupun laptop dan sebagainya. Next. Nah, ini untuk pemilihan acara kalender. Nah, kebetulan instruktur kita adalah Ibu Kulsum, Ibu Rosi dan Ibu Ridik. Dia bisa melihat apa perencanaan kalender itu, sehingga pada saat kita sudah bikin meeting atau merencanakan pembelajaran, itu kita bisa berbagi. Artinya kalau kita gurunya kan ada namanya tim teaching. Nah, saya seperti PTP, kita ada 5 orang di LPMP, ada Pak Eki, ada Bu Ola, Bu Wara, dan Mas Naro. Kalau kita mau bergerak untuk mengajar, itu kita bikin tim teaching. Nah, tim teaching ini yang akan kita bikinkan kalender untuk membuat VCon yang lebih awal dan sebagainya. Next. Nah, kemudian kita bikin misalnya untuk persiapan belajar di tanggal berapa, kita atur.
kemudian jadwal persiapannya kita bikin buat acara persiapan belajar di G Suite, kita bisa membuat event, kemudian undang pengajar, lampiran file apa saja, dan kalender G Suite, kemudian simpan. Nah, ini menunya sederhana sekali. Saya rasa Bapak Ibu sudah sering menggunakan, tetapi kalau di akun pribadi ini tidak muncul. Adanya ada di akun G Suite. Ya, lanjut. Oke, nah ini saya bilang tadi, untuk mengnotifikasi, saya tertarik dengan notifikasi ini. Pada saat anak saya mau Vkon jam 10, kadang-kadang guru membuat pengumuman hanya di WA. Padahal kita orang tua kan sudah mulai kerja jam 8. Akhirnya kalau kita sudah lupa, tidak ada yang mengingatkan. Tetapi dengan fasilitas notifikasi di kalender ini, maka kalau kita setting setiap 10 menit, itu akan dia mengingatkan ke device saya di HP, dia mengingatkan device saya yang ada di laptop bahwa 10 menit kemudian akan dimulai Vkon dari peserta didik. Sehingga kami dari orang tua itu sudah langsung merespon, oh anak-anak harus berkumpul dulu. Ini sudah ada dari gurunya sudah mengingatkan. Nah, lanjut kita Google Meet. Nah, ini adalah penampakan Google Meet. Nah, kalau Google Meet yang di G Suite ini terintegrasi di Google Classroom. Jadi kita ada namanya seperti ini. Jadi kalau di kelas itu kita langsung bisa setting langsung lewat Google Classroom. Artinya sudah terintegrasi. Kalau dulu dia berdiri ini ya, terpisah ya, antara Google Meet dan Classroom, ini tidak bisa untuk mengolah kelas Google Meet dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini untuk link Google Meet yang ada di Google Classroom. Kita bisa lihat, karena dia sudah terintegrasi, dan menariknya dia sudah ada kode kelas yang kita akan bagikan kepada siswa. Nah, ini yang dulunya tidak ada, sekarang sudah dimunculkan. Salah satu kelebihan dari Google Suite for Education. Next. Nah, ini kita mulai meeting baru, caranya seperti ini, sama seperti yang Bapak Ibu buat yang Google Meet sebelumnya. Next. Nah, ini kita bergabung dengan kode atau memulai baru, kita bagikan kode meetingnya atau kita masukin langsung. Nah, yang menarik di sini, kalau misalnya semua guru atau siswa sudah ada akun pembelajaran, maka di sini akan kita ketik nama siswa, itu akan muncul semua di sini. Kita akan ketik nama guru yang ada di satuan pendidikan kita, itu akan langsung muncul namanya sekian. Makanya kita akan terintegrasi dengan satu akun pembelajaran. Kalau dulu kan terpisah. Kalau dia menggunakan, misalnya saya menggunakan email Gmail, kemudian teman saya menggunakan email Yahoo, teman saya menggunakan email Microsoft, maka email itu jadi campuran. Tapi kalau dia menggunakan akun pembelajaran, maka semua guru sudah terintegrasi dengan satu akun, dan siswa juga mempunyai satu akun pembelajaran. Next. Nah, ini contoh waktu saat kita bergabung dengan instruktur kita, Ibu Riri. Kita tinggal langsung klik join now, sama seperti yang kemarin-kemarin untuk Google Meet yang pribadi. Next. Nah, itu kalau Bapak Ibu mau mengirimkan kepada peserta didik, ya kita tinggal mengirim kopi kode Google Meet-nya, atau kita menambahkan secara manual. Nah, yang menarik secara manual, karena siswa sudah terhubung dengan akun pembelajaran, maka otomatis semua siswa yang ada di sekolah Ibu terbaca di sini. Nah, ini kelebihan dari akun pembelajaran. Karena akunnya kan sudah diberikan oleh Kemdikbud, kita tinggal mendistribusi kepada peserta didik. Kemudian dari kalau pada saat Bapak Ibu sudah menerima akun pembelajaran, kemudian Bapak Ibu sudah menggunakan Google Meet ini tidak kesulitan untuk mencari siswa. Jadi karena siswa sudah terintegrasi dengan Google Meet ini. Next. Ya, ini tampilan fitur dari Gmeet-nya. Nah, yang menarik di sini, Bapak Ibu bisa lihat, di sini ada namanya papan tulis, whiteboard. Apakah dulu saya pernah nyoba ini whiteboard di akun pribadi, ini nggak jalan.
Tapi dengan saya coba di fasilitas Google Meet yang versi G Suite Education, ini ada bisa jalan. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya guru-guru matematika, guru-guru IPA, itu kan agak kesulitan kalau kita menjelaskan lewat Vicon. Tapi kalau kita menggunakan dengan akun pembelajaran dengan fasilitas ini, maka Bapak Ibu sama dengan menulis di papan tulis. Kemudian kedua ada namanya record meeting. Jadi Bapak Ibu bisa merekod perekaman yang ada, kemudian bisa ada tampilan ini. Saya rasa ini sama dengan yang kemarin. Jadi perubahannya hanya di perekaman, di whiteboard, sama yang terakhir adalah raise hand. Nah, ini fasilitas raise hand. Jadi kalau misalnya ada siswa yang mau bertanya, itu jangan berebutan. Kita harus ada aturan dulu. Istilahnya etika Vicon. Nah, etika Vicon yang baik, yang bertanya harap raise hand dulu. Setelah di raise hand, kemudian kita lihat misalnya si murid A yang bertanya, kita langsung ke murid A yang bertanya. Oke, lanjut. Ya, nah ini kayaknya sudah selesai ya akun saya. Iya, sudah selesai. Masih ada lagi? Sudah habis ya? Iya, boleh. Ya, oke. Kita langsung. Nah, ini ada teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tetapi teknologi di tangan Bapak Ibu semua. Yang hebat akan menjadi transformasional. Ini pendapat dari Josh Corris, Innovator Mindset Book Author. Baik, saya kembalikan kepada Ibu host. Iya, terima kasih. Boleh saya stop share dulu Pak ya? Iya, silakan. Oke. Ya, baik Bapak Ibu hebat sahabat Gosmart, sudah selesai pemaparan materi dari narasumber kita. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut tentang akun Belajar ID dan Google Suite ini untuk bertanya langsung kepada narasumber kita. Cara bertanya tersedia dengan dua cara. Yang pertama bisa dengan cara raise hand. Bapak Ibu bisa mengklik icon raise hand dan kami akan bantu untuk membuka mikrofonnya. Bapak Ibu yang tidak ingin bertanya secara langsung boleh mengirimkan pertanyaan melalui room chat. Ya, ya sekarang sudah ada yang bertanya Pak Hamzah dari yang raise hand dulu ya. Iya, silakan Bu Lina. Ya. Oke, silakan Ibu Susi Baryatun. Ya, terima kasih Ibu. Bapak, saya mau bertanya. Kalau saya mau Google Meet, beberapa kelas dijadikan satu, bisa tidak? Kalau bisa, bagaimana caranya? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ya, baik. Maksud Silakan, Bu, Pak. Menjadikan kelas gimana ini, Bu? Saya masih bingung dengan pertanyaannya, ya. Gini, saya kan ngajarnya beberapa kelas. Ya. Okay? Nah, kalau misalkan satu hari Kamis sepertinya, saya mau mengadakan Google Meet untuk 4 atau 2 kelas, bisa tidak Pak? Iya. Karena setahu saya kalau Google Meet itu kan dia linknya berbasis link ya, undangannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau ngundang, kalau di situ kan kapasitasnya sampai 250 ya. Berarti kalau misalnya link itu Bapak Ibu bagikan di kelas lain untuk bergabung, saya rasa tidak ada masalah. Nah, selama kuotanya masih cukup ya. Nah, maksimal berapa Pak? 250 ya. Untuk Google Meet nih? Iya, Google Meet. Nah, saya tidak tahu kalau Pak, saya biasanya pakai Teams itu kita sampai, kalau yang live itu sampai 11.000. Kalau Webex yang sekarang kita pakai ini bisa sampai 1.000. Nah, tiap-tiap platform itu biasanya ada batasan, Bu. Nah, untuk yang G Suite ini, G Suite for Education kapasitasnya hanya 250 untuk kapasitas room meet-nya. Demikian, Ibu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bapak mungkin juga bisa dipertajam penjelasannya, Pak. Biasanya kan classroom itu dibuatnya per kelas, Pak, tidak paralel. Nah, mungkin bisa ditanggapi. Ini masih lanjutan dengan pertanyaan Ibu tadi. Ketika kita membuat meeting di classroom tertentu, apakah itu bisa dibuat paralel dengan kelas yang lain, Pak?
Apa cukup dengan membagikan link yang ada yang berasal dari satu kelas tertentu? Ya, baik. Nah, ini yang membedakan antara Google Classroom yang versi pribadi dan G Suite for Education. Kalau Google Suite pribadi, dia tidak bisa membuat room di dalam kelas, ya kan? Tetapi kalau yang G Suite for Education, setiap biasanya Bapak Ibu ngajar, misalnya Bu Elina, sekarang guru apa Bu di di Madrasah Aliyah? Saya sejarah. Guru sejarah, misalnya guru sejarah yang di kelas 7. Kemudian Ibu ada mengajar kelas 8 dan 9. Berarti kan ada kelas 10, maaf. Kelas 10. Iya, kelas 10. 8 9 itu di yes. Otomatis kan ada 2 kelas ya. Ada 2 kelas. Nah, itu kita setting di Google Classroom, langsung otomatis link Google Meet-nya kita taruh di dalam kelas. Sehingga tidak langsung Ibu bikin sendiri. Tiap kelas ada link meetingnya. Jadi begitu siswa langsung mengklik link meeting, maka dia otomatis terhubung di Google Meet. Sesuai dengan perencanaan yang sebelumnya di Google Calendar. Saran saya untuk membuat kelas, bikin di Google Calendar sehingga pada saat sebelum Vicon itu ada notifikasi di HP-nya dan laptopnya masing-masing siswa. Seperti itu Bu Elina. Iya, baik Bapak. Maksudnya Bapak seperti ini, kan misalnya classroom-nya sendiri-sendiri, kelas 10A sendiri, 10B sendiri. Ketika kita membuat meetingnya dijadwalkan di classroom 10A, apakah itu bisa ada bisa masuk ke kelas 10B? Kalendernya 10B bisa ada peringatannya bahwa ini meetingnya dibuat paralel, seperti itu. Oh iya, baik. Di sini saya lihat di tim kita Pak Bu Elina ada Pak DRB Pak Ridwan Jabar. Mungkin bisa membantu saya. Saya ini baru ketemu nih kasus seperti ini. Iya Pak, maksud saya juga tadi seperti itu Pak. Saya ngajar kelas 9A, B, C gitu. Kalau saya mau Google Meet, saya diambil di kelas 9A. Apakah yang B, C, D itu bisa menggunakan link dari 9A? Seperti itu Pak. Oh iya, baik. Nah, di sini ada teman saya, Pak Ridwan Jabar, monitor. Ya, Pak Ridwan. Ya. Halo Pak Ridwan. Oh ya, ini sudah muncul. Ya. Okay. Mungkin bisa dibantu pertanyaan dari Ibu ini, Bu, Pak Ridwan. Beliau ada Duta Rumah Belajar Provinsi Gorontalo. Mohon izin Pak Hamzah. Suaranya Pak Ridwan terlalu kecil Pak, mungkin bisa ditambah sedikit volumenya. Halo, kedengaran Bu? Ya, boleh ditambah sedikit lagi Pak. Aduh. Halo, tes. Oke, bisa, silakan. Mohon izin Pak Hamzah. Ya, silakan Pak. Monggo. Memang mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Hamzah bahwa perbedaan akun free di Classroom sama yang G Suite itu perbedaannya di Google Meet. Nah, itu sudah untuk Google G Suite itu Meet-nya itu sudah ada di Google Classroom masing-masing. Nah, karena dia basisnya link, undangan itu mungkin bisa juga dipakai oleh kelas yang lain, tetapi memang itu dikhususkan untuk di kelas tersebut. Nah, saya belum pernah mencoba untuk, karena kan kita belajar sesuai jadwal, kita mengajar sesuai jadwal, jadi tidak mungkin kita punya kelas yang sama di satu jadwal yang sama begitu. Saya belum pernah mencoba. Nah, ini satu, mungkin sebentar saya akan coba begitu, atau esok karena saya ada beberapa jam saya akan coba menggabungkan 2 kelas. Nah, ini mungkin jadi besok misalnya kita akan coba. Mungkin itu Pak. Kalau kita membuat di Google Calendar, bisa kita menambahkan
karena kita bisa menambahkan, tetapi dengan menambahkan email dari siswa sehingga mereka bisa tergabung. Yang berikut ada pertanyaan dari ibu yang pertama, mungkin ini menambahkan mungkin siswanya itu menggunakan handphone saat mengakses akun pembelajaran itu. Jadi biasanya ketika mengakses menggunakan handphone itu dimintakan pola. Jadi ada proteksi yang mungkin dikembangkan sehingga ketika menggunakan handphone mengakses akun pembelajaran dan ID atau Suite ini, baiknya itu dibuatkan pola terlebih dahulu. Sehingganya kalau tidak dibuatkan pola itu akan diminta hubungi admin. Biasanya seperti itu, Bu, ya. Nah, mungkin solusinya seperti itu karena beberapa kali kami mencoba ternyata kasusnya seperti itu. Demikian Pak Hamzah, mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Ridwan, terima kasih masukannya. Ya mungkin bisa dicoba Pak Ridwan ya, karena untuk sekarang ini memang tidak menutup kemungkinan kita mengajarnya paralel. Ya, selamat belum belum mencapai maksimal kapasitas room ya. Kita akan buka lagi kesempatan berikutnya Pak Hamzah Ya, dari silakan, Bapak Ahmadang Hasan ya. Beliau tadi sudah bertanya, beliau datang lagi untuk pertanyaan berikutnya. Silakan Bapak. Oke. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa? Oke. Ya, Bapak, ini ada pertanyaan lagi sudah saya tulis biar tidak lupa. Oke. Yang pertama Bapak, menu invite untuk orang tua tuh Bapak ya, untuk invite guardian gitu ya, untuk orang tua itu kalau ini kan ada siswa saya itu yang tidak dapat akun pembelajar ID, kemudian saya beri dia akun yang dari SCH ID Pak, yang dari sekolah kami ini sebagai penggantinya, sehingga akhirnya tetap bisa masuk, dia bergabung, tetap ada fitur invite itu. Nah, tapi saat saya coba undang orang tuanya, orang tuanya pakai Gmail Pak ya, ternyata nggak bisa Pak. Apakah memang dibatasi oleh domain belajar ID kebasannya yang harus bergabung dengan fasilitas invite itu harus akun belajar ID Pak? Itu Pak yang pertama. Yang kedua Pak ya. Ya, silakan bisa. Oke. Yang kedua adalah ini Pak, saat kita melakukan Google Meet itu saya cari-cari menu ganti background kok nggak ada Pak ya. Kalau memang tidak ada, apakah kita bisa menambah juga dengan add-on? Yang belum saya coba Pak. Tapi ya, kalau nggak ada, kemarin saya pernah ikut pelatihan di GS itu katanya ada. Ini saya cari-cari kok nggak ada Pak di menu untuk mengganti background saat kita Google Meet. Kemudian satu lagi Pak ya, ini info sudah saya cek, saya tulis. Kemudian gini Pak, saya kebetulan sebagai admin juga di sekolah yang juga direkom dengan akun admin, dan saya coba cek fitur-fiturnya apa sih yang diberi kewenangan oleh belajar ID untuk admin itu. Dan saya tampaknya fiturnya cuma hanya bisa meriset password aja Pak, artinya kita bisa mengecek data sekolah kita atau apa saja, kemudian kita hanya bisa meriset password saat ada siswa atau guru yang memang lupa passwordnya. Nah, apakah ada fitur lain, misalkan katakanlah begini Pak, kita bisa mengubah settingan aplikasi, misalkan ada add-on yang tidak bisa, yang harus kita tambahkan, seperti kalau kita admin sendiri di Google SCH ini kan memang haknya penuh Pak, kita nambahin ini, nyeting ini, menambahkan orang di luar domain dan seterusnya. Ya, apakah akun admin itu di Belajar ID, apakah kita diberi akses selain hanya bisa mengecek siswa dan guru dan meriset passwordnya Pak? Itu dulu Pak Hamzah, mohon pencerahannya. Iya, terima kasih Bapak. Silakan Pak Hamzah, ada 3 pertanyaan dari beliau.
Iya. Yang pertama ini bagaimana mengundang orang tua bagi siswa yang masih menggunakan akun sch.id. Oh iya, Ya. baik. Jadi yang siswa yang sebelumnya belum mendapatkan akun belajar ID. Iya, Kemudian yang berikut fasilitas untuk ganti background ini beliau belum menemukan Pak di Google Meet. Iya, Ya, kira-kira baik. bagaimana? Apakah menggunakan add-on atau apa? Iya, Yang siap. fitur-fitur di belajar ID beliau baru menemukan 2, yaitu untuk melihat akun dari pengguna, kemudian mereset password. Apakah bisa menambahkan add-on yang lain Pak? Silakan. Ya, baik. Luar biasa ini pertanyaannya Bu Elina. Saya sampai menarik nafas 3 kali nih. Iya, karena tapi untung ini kita tim yang solid ya, dibantu oleh tim Gosmat, ada Pak Ridwan Jabar, ada dan teman-teman Pak Rifai Usman dan Ibu Umul Kulsum. Nanti kalau saya tidak bisa menjawab di 3 pertanyaan ini, saya lemparkan lagi kepada tim kita. Pak Ridwan Jabar dan Ibu Kulsum, karena mereka ini juga pernah ikut pelatihan ya, sama dengan saya, pelatihan di Suite for Education. Cuma kita beda instruktur, ya. Baik, saya jawab dulu yang pertama. Pada saat saya ikut pelatihan kemarin selama 3 hari untuk G Suite for Education, itu di awal ada beberapa teman yang menggunakan akun pribadi, sehingga pada saat kita mau nyoba Google Meet for Education, itu kesulitan di dalam menampilkan menu ganti background. Nah, tetapi teman-teman kita, khususnya para instruktur, karena mereka sudah punya akun pembelajaran, itu mereka bisa ganti layar dengan otomatis. Nah, saya curiga dari beberapa guru Bapak yang tidak itu sama dengan kami kemarin, pada saat kami dilatih, itu masih memakai akun pribadi, sehingga fasilitas untuk ganti background itu tidak didapatkan. Kemudian yang kedua, pertanyaan bagaimana partner orang tua. Nah, setahu saya pada saat kita mau kemarin saya juga sudah melatih beberapa satuan pendidikan yang ada di Gorontalo Utara, itu menggunakan akun pribadi kemudian terintegrasi dengan akun guru, itu tidak bisa karena berbeda domain, sehingga pada saat dia mencari dengan akun pribadi dia tidak akan ketemu antara akun pribadi dengan akun pembelajaran. Jadi makanya di sini disarankan satu akun untuk satu data. Artinya kalau misalnya dia sudah punya Gmail, ya otomatis dia harus migrasi ke akun pembelajaran ini supaya pada saat kita mau undang atau berkolaborasi bisa langsung satu tim. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya apa nih, Bu Elina? Iya. Yang ketiga, keterbatasan fitur di Belajar ID, Pak. Apakah bisa menambahkan add-on? Ini mungkin bisa dijawab oleh partner saya, Pak Ridwan Jabar. Mungkin. Maksudnya, Pak Maksa, maksudnya kita sebagai admin, kan kita punya akun admin juga. Jadi ada Bapak ini sebagai dapodiknya. Jadi saya punya admin, dan saya cek fitur di sana. Jadi cuma kita bisa ngecek datanya saja, kemudian hanya bisa mereset password. Apakah ada fitur lain yang bisa dibuka oleh kita admin di sekolah untuk artinya mengoptimasi penggunaannya, Pak? Seperti itu. Iya. Kemarin waktu saya melatih SMK di Gorut itu fasilitasnya antara admin dengan akun guru itu sama semua, Pak, tidak ada perbedaan. Jadi malah di fasilitas kalau kita masuk di Google Doc ya, Google Doc itu kalau kita pakai yang biasa kita tidak bisa men-share data ke teman-teman lain, dan ada namanya nah ini menarik, di Google Classroom itu pada saat siswa mengirim tugas, ada namanya pengecekan plagiat. Nah, di fasilitas yang di Google Classroom biasa itu tidak ada, tetapi ada di G Suite, sehingga begitu siswa mengirim tugas yang dia copy paste, nah itu terbaca plagiat, dia tidak bisa masuk di kantong tugas gurunya. Sistem yang akan mendeteksi bahwa itu plagiat. Nah, ada namanya plagiarisme ya, plagiarisme yang ada di fasilitas Google Classroom. Jadi mungkin begitu, Pak. Kemarin saya ngecek tidak ada perbedaan antara
akun admin dan akun sama? Ya, mohon maaf sebentar Pak, maaf ya. Maksud saya begini Pak, kalau guru, kalau admin sebagai guru kan kita masuk biasa ya akun itu. Tapi kalau kita masuk sebagai admin, kita bisa masuk lewat admin.google.com. Oh Nanti iya. kita bisa masuk ke akses admin.google.com. Iya. Sehingga di sana akun admin ini bisa mengecek kita sekolah ini dapat berapa orang. Kemudian kita bisa mengecek semuanya akun-akun itu yang sudah kita download di itu Pak, di pd.data itu. Yang saya tanyakan adalah saya cek di situ di loginnya admin.google itu hanya bisa mereset passwordnya akun peserta didik dan guru apabila lupa. Maksudnya seperti itu. Beberapa fitur lainnya diblokir semua oleh kementerian ya. Pertanyaan saya adalah apakah hak akses kita sebagai admin di sekolah yang diundang itu cuma hanya mereset password saja, apa bisa diberi wewenang lain untuk membuka tambahan-tambahan aplikasi yang lain? Maksudnya seperti itu Pak. Oh iya, I see. Jadi akun admin, jadi loginnya di admin.google.com. Jadi Bapak maksudnya menambahkan aplikasi lain ya, selain aplikasi yang sudah ada di akun pembelajaran. Ya ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Ridwan Jabar mungkin. Pak Ridwan, Jabar Monitor. Ya, silakan Pak Ridwan. Ya Pak. Untuk akun belajar.id memang ada perbedaan dengan G Suite yang akun menggunakan yang sudah dideploy dengan menggunakan website sekolah. Nah, untuk akun belajar.id itu untuk admin sekolahnya atau operatornya itu aksesnya terbatas. Memang dibatasi hanya untuk reset password. Nah, saya mendengar ya dari teman-teman itu dari Pusdatin juga, dari kan admin, ada super admin itu ada di Pusdatin. Nah, akun belajar.id ini diberi kesempatan sampai bulan Juni. Apabila beberapa guru atau sekolah yang tidak menggunakannya, maka akan dinonaktifkan. Tapi setelah Juni itu mungkin akan dibuka beberapa akses tambahan untuk akun admin di sekolah. Itu informasi yang saya dengar dari bincang-bincang dengan teman-teman begitu. Ribut di grup seperti itu. Memang untuk menambahkan add-on atau pengaya lainnya itu memang belum dibuka untuk akun belajar.id, tetapi selain admin itu seperti akun guru, itu contohnya misal di Google Meet. Di Google Meet itu kemarin saya sudah coba untuk menambahkan add-on untuk mengecek siswa hadir dan keluar saat Pikon berlangsung. Itu bisa kita menambahkan pengaya ke Google Meet, namanya Meet Attending. Jadi bisa langsung merekam siswa yang masuk dan siswa keluar selama Pikon. Jadi ada beberapa add-on yang bisa ditambahkan walaupun bukan admin, tetapi untuk melalui akun admin kemudian dia masuk ke menu adminnya itu memang tidak. Batasannya cuma sampai mereset password. Ya, demikian mungkin. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Ya, terima kasih penjelasannya. Demikian Bapak Ahmad dan Hasan. Bapak mungkin bisa tambahkan add-on itu hanya melalui akun belajar ID milik Bapak, tetapi untuk admin hanya dibatasi pada reset password. Ya, seperti itu yang disampaikan oleh teman-teman dari GoSmart. Ya, Bu Alina Monitor, ada chat banyak sekali nih, kayaknya bisa dipilih berapa satu yang satu lagi untuk yang raise hand Pak ya, kemudian kita pindah ke chat. Ya, siap. Oke. Ya, silakan Ibu Fatra Utia. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Menarik sekali materi kita untuk malam ini, Bu Herlina dan Pak Hamsa sebagai penyaji. Kebetulan di sekolah saya, SMP Negeri 1 Gorontalo, itu sudah mendistribusikan akun pembelajaran dengan domain belajar.id ke guru, ke tenaga admin, dan ke siswa. Tetapi Bu, kami mengalami kendala dalam hal siswa lupa password. Mungkin bisa diberi petunjuk kami bagaimana caranya untuk kami mereset password tersebut, karena setelah kami konfirmasi ke operator Dapodik, ternyata beliau bukan admin dari akun pembelajaran dimaksud. Jadi kemana kami harus mencoba untuk mencari solusi terhadap permasalahan ini. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bunda. Silakan Pak Hamsa, ini kasus yang dialami oleh Bapak Ibu guru kita di SMP Negeri 1 Gorontalo tentang siswa yang biasanya lupa password. Kemana kira-kira kita minta untuk bisa reset password? Halo Pak Hamsa. Baik, terima kasih Ibu yang dari SMP Negeri 1. Seperti kita ketahui bahwa tugas admin ini yang luar biasa ya. Jadi admin namanya super admin. Jadi super admin itu ada namanya fasilitas saya lihat ini ada perbedaan antara G Suite Education dengan platform lain seperti Office 365 dan sebagainya. Kalau Office 365 admin itu full bisa meng-create akun dan bisa create akun siswa dan sebagainya. Nah, kalau di sini ada keterbatasan yang bisa membuat generate akun guru dan siswa itu adalah Kemdikbud ya, yang ada di Pusdatin. Tapi kalau di sini tugas admin itu hanya untuk ada dua yang itu ya, yang tidak untuk mendistribusi akun dan kemudian mereset password kalau misalnya akun itu lupa. Nah, saya tidak tahu apakah di sana siapa yang didelegasikan untuk mendapatkan user akun pembelajaran. Berarti beliau itu adalah admin sekolah yang ditugaskan untuk mengganti user dan sebagainya. Nah, kalau Ibu bayangkan bagaimana repotnya Kemdikbud, misalnya ada beberapa siswa yang mengganti password, tentu nggak harus konsultasi ke Jakarta, mereka langsung konsultasinya kepada admin sekolah. Nah, mungkin seperti itu dari saya, Bu Alina. Tetapi kalau ada yang tambahan dari Pak Ridwan, karena ini saya baru temukan nih kasus seperti ini. Iya. Iya, silakan Pak Ridwan, mungkin ada yang bisa ditambahkan sehubungan dengan reset password. Karena memang agak ribet ini masalah reset password, Pak. Iya, ini dari SMP 1. Memang Bu siswa yang banyak ini, Pak. Iya, Bu Indah itu sudah pernah komunikasi dengan kami. Dan kami sudah mengirimkan tutorial. Jadi yang bisa reset password itu admin sekolah. Nah, contohnya misal ada beberapa sekolah, contoh di sekolah saya di SMA 2 ada beberapa sekolah yang pernah kami latih begitu. Nah, admin sekolah itu meliputi tenaga pendidikan, kemudian kepala sekolah. Jadi di saya itu ada sekitar 12 orang itu punya akun admin dan punya kapasitas untuk mereset. Jadi begini, jadi dipastikan bahwa file CSV itu di PDS Data itu ada tiga untuk guru, pendidik, kemudian untuk siswa, kemudian untuk tenaga kependidikan dan kepala sekolah. Nah, untuk tenaga pendidikan dan kepala sekolah itu diberi hak untuk menjadi admin. Nah, coba dipastikan Bu bahwa sudah di-download tiga-tiganya. Kemudian dilihat yang domainnya admin. Nah, yang punya domain admin itu bisa mereset password itu, Bu. Oke, ya. Silakan Ibu Fatra bila masih ada yang ingin disampaikan kembali sehubungan dengan akun, karena ini setahu saya memang SMP 1 juga mirip-mirip SMA 3 yang banyak sekali siswanya. Ya, silakan Bu. Iya, terima kasih Bu Herlina. Kami sudah coba
konfirmasi dengan operator Dapodik dan kepala sekolah. Ternyata akun mereka itu bukan akun admin, Bu. Oke. Jadi Ya. memang kemarin sudah sempat konfirmasi juga ke Pak Ridwan untuk siapa tahu beliau bisa memberikan solusi terhadap masalah kami, karena memang setelah siswanya mengaktifasi itu ada beberapa siswa yang lupa passwordnya. Seperti itu, Ibu. Iya, terima kasih Bu Fatra. Pak Ridwan dengan Pak Hamzah barangkali bisa memfasilitasi ini, Pak. Kira-kira bagaimana menemukan siapa yang admin di sekolah di SMP Negeri 1 Gorontalo? Karena ternyata setelah di-download file CSP-nya tidak ditemukan akun untuk admin. Ya, barangkali bisa difasilitasi ke atas ini Pak Ridwan sama Bapak Narsum kita. Kayaknya ini harus Pak RB berkunjung ke sekolahnya ya, mungkin. Oke, ya. Ya, gimana Pak Ridwan? Karena ini dekat dari SMA 3 ke Ya, SMP 1. secara langsung Pak Ridwan ya. Bisa berkunjung ke sana Pak. Iya Pak, insya Allah Pak. Tapi mungkin, mungkin file CSP-nya yang bukan untuk guru dan siswa itu mungkin bisa di Japri begitu. Kita coba untuk buka gitu. Iya. Oke, jadi Pak Ridwan minta tolong ini Pak Ridwan ya, karena tetangga antara SMP Negeri 1 dengan SMA 3 yang dekat ya. Mungkin Pak Ridwan bisa bantu secara langsung ya. Bunda Fatra, ini Pak Ridwan sudah siap untuk membantu, insya Allah bisa ada solusinya Ibu ya. Ya. Siap, Bu, siap. Nanti akan kami japri ke Pak Ridwan. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akan pindah ke pertanyaan yang di room chat ya. Oke, ada yang bertanya tentang presensi ya, sebentar Bapak Ibu ya, presensi nanti akan kami share. Oke, sebentar saya masih melihat-lihat dulu. Oke. Ada pertanyaan dari Ibu Resti Yuniarti. Apakah siswa juga harus menggunakan akun G Suite? Ya, akun G Suite ya. Silakan Bapak. Halo Pak Hamzah. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau di awal pada saat saya ikut pelatihan, ini namanya akun pembelajaran itu ini ya, tidak wajib ya. Kalau saya tidak wajib harus diterapkan di sekolah dan tidak. Ini adalah opsional. Namanya juga bantuan pemerintah. Jadi kalau misalnya sekolah sudah menjalankan dengan plafon yang sudah disukai dan sudah disenangi ya, silakan menjalankan itu. Tapi kalau misalnya ada pemberian bantuan pemerintah dengan akun pembelajaran ya diterima. Tetapi sekali lagi yang dipakai ini yang mana? Nah itu dikembalikan lagi kepada sekolah untuk memilih. Jadi banyak juga bertanya ke saya, apakah ini wajib atau tidak? Ya saya jelaskan ini opsional, tidak harus dipaksakan. Kecuali Bapak Ibu hanya tidak menggunakan hanya satu plafon, seperti yang saya bilang tadi daerah 3T. Nah kemarin kita juga sudah rundingkan dengan teman-teman PTP, yang khususnya untuk PTP Madya dan Utama. Di sana menyarankan bagi yang daerah 3T yang terpencil, tertinggal, terluar, itu lebih bagus menggunakan Google Suite Pro Education. Tapi bagi sekolah-sekolah yang sudah infrastruktur yang baik dan internetnya bagus, ya silakan kembalikan kepada plafon yang sudah digunakan oleh sekolah. Nah ini adalah pilihan. Kalau misalnya siswa kalau belum punya akun, berarti itu Bu namanya juga dikasih akun pembelajaran, ya otomatis dapat. Kecuali siswa yang kelas 1, 2, 3, 4 yang SD itu dia nggak dapat, hanya kelas 5, 6. Tapi kalau dia SMP kelas 7, 8, 9 itu sudah otomatis dapat akun siswanya, termasuk kelas 10, 11, dan 12. Demikian Bu Elina. Iya, terima kasih Bapak. Ya, masih ada pertanyaan lagi di room chat Pak. Ini sehubungan dengan meeting Pak, apakah ada fasilitas untuk breakout meeting, ya breakout room maksudnya, di Google Meet? Oh iya, ini yang bertanya ini senior saya nih dari Kendari ya, sama-sama kita master trainer
atau Mia Expert Microsoft. Kalau kami sih sebagai Mia Expert itu sering menggunakan breakout room, tapi dengan fasilitas yang saat ini yang Google Meet, ya saya bilang tadi, ini fasilitas yang statis, yang bukan dinamis. Nah, kalau statis itu berarti kan ininya sederhana, tidak ada breakout room, tidak ada fitur spotlight dan sebagainya. Tetapi kalau Bapak Ibu yang sudah menggunakan fitur yang lebih bagus seperti Teams, maka fitur-fitur itu ada semua. Nah, sekali lagi ini adalah pilihan bagi sekolah. Tidak harus dipaksakan harus memakai ini. Jadi ini adalah opsional. Demikian dari saya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Hamzah. Ada lagi pertanyaan dari Ibu Haswani Ansar. Apakah akun pembelajaran ini bisa diaktifkan untuk madrasah, Pak? Kemarin memang ada pertanyaan ya seperti ini waktu kita ikut pelatihan, itu digunakan untuk sekolah yang pendidikan dan madrasah. Tetapi madrasah belum kelihatan. Mungkin akan ada sosialisasi berikutnya. Saya belum tahu nih kalau di Pak Ridwan gimana, apakah madrasah juga dapat akun pembelajaran? Pak Ridwan, boleh diberikan informasi Pak, apakah madrasah ikut diberikan hak untuk bisa mengakses atau menggunakan akun belajar ID? Halo Pak Ridwan. Jalan di tahu. Ya, kayaknya Pak Ridwan lagi tidak monitor ini Pak di jalan. Ya. Iya, Bu Pak, bagaimana memang tidak ada penyampaian ya untuk madrasah bisa menggunakan akun ini sama-sama dengan SMA SMK ya? Iya. Bu Edina monitor. Iya Pak, halo. Ya. Sambil kita menunggu Pak Ridwan, ini ada teman saya bertanya dari PTP LPMP Jabar. Apakah seorang PTP bisa mendapatkan akun belajar? Ya, saya jawab ya. Kemarin pada saat pelatihan juga Suite for Education, semua PTP yang terlingkup di Direktorat GTK, Guru dan Tenaga Pendidikan itu mendapatkan akun pembelajaran. Tetapi bagi yang PTP Dikdasmen itu sementara belum, masih menunggu. Ya, itu jawaban saya untuk teman saya yang ada di PTP LPMP Jabar. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Ini ada yang bertanya privat ini Pak ya, ke host langsung. Apa kelebihan Google Suite dibandingkan dengan Teams? Ya, mungkin karena kebetulan Bapak juga expertnya Microsoft, jadi ditanyai tentang kelebihan Google Suite dibandingkan Teams. Silakan Bapak. Jadi saya nggak enak ini sama teman-teman Microsoft dan teman-teman Google nih. Jadi saya ibaratnya netral ya. Ibaratnya kalau kita mengasih perbandingan ini harus apple to apple. Jadi kalau kita membandingkan plafon Microsoft dengan Teams dengan Google Meet saja itu jauh sekali perbedaannya antara gajah dan semut ya perbedaannya. Tapi kalau kita secara apple to apple untuk pembelajaran, nah ini hampir-hampir sama ya dengan pembelajaran. Misalnya kalau di Teams itu ada Microsoft Teams untuk pembagian kelas dan sebagainya. Di Google juga ada namanya Google Classroom. Kemudian di Teams itu ada namanya Teams, Vicon Teams. Di Google juga ada Google Meet. Nah, kalau kita perbandingkan kelebihan dan ininya, ya ini sama-sama plafon kelas dunia ya. Tetapi dikembalikan lagi kepada satuan pendidikan. Sekali lagi ini adalah bukan kewajiban, tetapi opsional bagi sekolah yang memilih plafon yang disukai dan familiar. Sekali lagi saya kalau sebagai PTP tidak memihak kepada satu plafon. Kalau kita PTP itu semua wajib menguasai beberapa plafon di di Google, Microsoft dan sebagainya. Demikian Bu Elina.
Terima kasih. Terima kasih Bapak Hamzah. Jadi Bapak Ibu, kita tidak membandingkan antara plafon yang satu dengan yang lain, tetapi kita mempelajarinya untuk bisa menemukan mana yang nyaman untuk kita ya, nyaman dan praktis untuk digunakan oleh kita dan untuk anak-anak kita di sekolah. Kembalinya di tangan Bapak Ibu untuk mengambil pilihan. Kira-kira mana yang paling nyaman untuk digunakan? Silakan Bapak Ibu. Ya, kita lihat lagi ada pertanyaan di room chat Pak Hamzah. Ya. Oke, ada yang bertanya tentang ada punya murid yang mereka minta jalan baru habis itu minta yang di Tangerang sana. Saya lihat dulu, ini ada suara yang masuk. Ya. No, putus. Tidak, masih ada. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Ya, mohon bersabar sebentar, saya mau cek dulu ada. Oke, dari Ibu Fatrah. Ya. Kita masih lanjut Bapak Ibu dengan pertanyaan di room chat. Oke, ini ada agak padat chatnya jadi. Oke, pertanyaan berikut Pak Hamzah dari Bapak Yudianto, SMA Negeri 3 Bandung. Ya, Assalamualaikum. Beliau bertanya, apakah akun Google Suite ini berlaku selamanya ataukah hanya berwaktu? Kemudian yang kedua, boleh dicontohkan penggunaan whiteboard. Silakan Bapak. Ya, halo Pak Hamzah. Baik, maaf ini putus saya mic-nya. Baik, mungkin Bu Herlina bisa share ke saya. Ini tadi saya kesulitan untuk Oke, ya, siap. aplikasi. Saya jadikan sebagai presenter Pak ya. Ya, benar. Oke, Kita mungkin mantap. sedikit simulasi atau demo mengenai akun pembelajaran.